Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun. Yang kami hormati Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini di rumah kediaman Bapak Armen, dalam rangka kita turut serta untuk bela sungkawa atas telah meninggalnya orang tua kita, kakak kita, ibunda kita Hermiati, yang telah Allah panggil kemarin seakan-akan mendadak menurut perhitungan kita, padahal itu adalah merupakan sudah ketetapan yang nyata dari Allah. Oleh karena itu tiada kata yang kita ucapkan ketika kita mendengar kalimat ada yang meninggal dunia, maka sudah seyogyanya kita ucapkan, terlontar dari mulut kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini senantiasa kita ucapkan, kalimat ini senantiasa kita lantunkan di lidah kita. Tidak lain adalah tujuannya agar kita sholawatum mir rabbihim, supaya Allah memberikan sholawat kepada kita ketika kita mendengar ada musibah, ketika kita mendengar ada yang meninggal, apapun namanya bencana. Maka ketika kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak lain pada intinya kita meminta kepada Allah sholawatum mir rabbihim, sholawat dari Tuhan kita, perlindungan. Sholawat yang dimaksud adalah penghormatan, penghargaan buat kita. Berarti kita menghargai apa yang telah Allah berikan sehingga Allah cabut. Maka ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, insya Allah sholawat kepada kita akan senantiasa menaungi kita. Kemudian selain dari sholawat yang kita harapkan, tidak lain adalah warahmah, yakni kasih sayang Allah. Tumbuh di dalam diri kita rasa kasih sayang tersebut, sehingga ketika kita mendengar ada yang musibah, ketika diumumkan ada yang keluarga kita yang meninggal, Allah tanamkan rahmah kepada kita, kasih sayang kita kepada keluarga yang ditinggal, hingga kita datang ke sini. Kita sempatkan pekerjaan kita tinggalkan. Karena apa? Karena kita ingin memberikan sedikit motivasi, memberikan sedikit semangat buat yang ditinggal,
supaya mereka tidak larut dalam kesedihan. Inilah rahmah Allah ditanamkan kepada hati kita sehingga kita hadir ke sini. Kalau siang tadi kita hadir, kemudian malam ini kita hadir kembali, tidak lain itu adalah merupakan rahmat dari Allah. Kalau bukanlah karena rahmat Allah, boleh jadi kita malam ini tidak akan dapat hadir di sini. Boleh jadi kita beralasan, tadi siang aku sudah datang, kenapa nak pergi lagi? Tapi karena Allah tanamkan, dan tadi siang, kemarin sore, kita mengucapkan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seketika Allah tanamkan rahmahnya, kasih sayangnya, datang ke sini. Apa yang kita saksikan adalah jenazah yang tergeletak. Allah berikan rasa kasih kepada kita supaya kita merasakan sama-sama, merasa bagaimana kesedihan yang dialami oleh anak-anaknya. Oleh karena itulah rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa mengucapkan kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dua hal yang akan didapat. Yang pertama sholawat, yakni penghargaan, kasih sayang dari Allah, penghormatan dari Allah. Yang kedua adalah rahmah, kasih sayangnya Allah ditanamkan kepada kita. Jamaah yang berbahagia, di dalam kita hidup ini ada dua hal yang harus kita tanamkan, senantiasa kita tanamkan dalam kehidupan ini. Dua hal tersebut senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Apa itu dua hal? Allah katakan dalam surat Al-Hadid ayat 23. Ketika kami berikan kamu musibah, ketika kami berikan kamu kegembiraan, maka ada dua hal yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Agar kenapa? Agar ketika kita melaksanakan kehidupan ini, kita tidak larut dengan kesedihan, dan tidak pula kita terlalu gembira atas apa yang telah dicapai oleh kita. Apa itu? Yang pertama adalah kata Allah, likaila taksau ala ma fatakum. Pertama sekali, ketika hadir di tempat musibah atau ketika kita ditimpa musibah, tanamkan dalam diri kita, kata Allah, likaila taksau ala ma fatakum. Jangan kamu terlalu sedih. Allah katakan dalam surat Al-Hadid ayat 23, jangan kamu terlalu sedih ketika aku berikan kepadamu cobaan. Anak-anak yang ditinggal bersyukur, masih bersyukur dapat melihat ibunda sudah dewasa semua. Anak-anak sudah dewasa semua, usia 30, 40, usia 35, 25, anak-anak sudah dewasa semua. Sudah bisa menganalisa bagaimana ketika bersama dengan ibunda. Bagaimana orang yang ketika kecil ditinggal oleh orang tuanya. Bapak Ibu, kami ditinggal oleh orang tua kami usia 5 tahun. Tidak tahu lagi, tidak ingat lagi apa yang dikerjakan orang tua. Tidak tahu kita, dimasukkan kita ke panti asuhan di sini. Kalau anak-anak di sini, adik kami, Denny, Boni, Vicky,
Dedi sudah dewasa semua. Ketika ayah meninggal dahulu sudah dewasa. Sekarang anak sudah punya anak lagi, sudah ada cucu. Berarti masih kita bersyukur ketika kita diberi oleh Allah cobaan seperti ini. Pesan satu kata Allah dalam surat Al-Hadid, likaila ta'sau ala ma fatakum. Jangan kita terlalu sedih. Apapun bencana, ketika kita ada kebakaran atau ada gempa bumi hancur rumah kita, ketika kebakaran habis rumah kita, likaila ta'sau ala ma fatakum, kata Allah, jangan kamu bersedih nian, tidak boleh kamu bersedih hingga putus asa. Ngapo cepat nian? Orang tua kita meninggalnya dadakan, tidak ada sakit. Kami bertemu dengan ibunda ini, Ibu Hermiati ini terakhir ketika pawai ta'aruf dalam rangka Hari Guru di depan GOR. Beliau hadir. Ketika itu kami ngambil video untuk YouTube. Kita ada Mardi Center, kita shooting beliau. Sehat kami, Bapak Ibu, dengan keluarga di sini. Itu Bapak Harmen itu masih ada hubungan dengan istri kami almarhum, yakni dari Padang Betuah. Masih satu nenekan, masih sebroyot kata orang Bengkulu. Kami manggilnya Pak Cik dengan Bu Cik. Nah, kami katakan sehat Cik, alhamdulillah sehat. Bisa nonton senang, kita bisa nengok dak acara hari ini pertama kali di Rejang Lebong, acara pawai Hari Pahlawan. Senang beliau. Ada di YouTube kami itu Mardi Center. Kami videokan sebentar waktu itu. Dia begitu senangnya. Ketika kemarin sore kami diinformasikan beliau meninggal, maka langsung terucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah mengingatkan dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatan fil ardi wala fi anfusikum. Apapun musibah yang terjadi pada diri kamu, apapun musibah yang terjadi di bumi ini. Jadi ma asaba min musibatan fil ardi, apapun bencana, apapun musibah yang terjadi di bumi ini, wala fi anfusikum, dan apa yang terjadi pada dirimu, min qablika an nabrahaha illa fi kitabim min qablika an nabrahaha, kata Allah. Semua itu telah aku catat dalam satu kitab. An-nabra'aha, sebelum kamu dilahirkan. Jadi sebelum kita lahir, kita lah tahu apakah Allah sudah menetapkan kapan terjadinya musibah. Artinya ketika ibunda kita meninggal, kata kita menurut kita dadakan, jatuh beliau, kemudian langsung Allah ambil, sebenarnya itu telah dicatat oleh Allah sebelum beliau lahir. Makanya kata Allah tadi, ketika menerima seperti itu, likaila ta'sau ala ma fatakum. Yang pertama, kamu tanamkan dirimu, kita tanamkan dalam diri kita, ini jangan terlalu membuat kita sedih. Kami Bapak Ibu
Ditinggal orang tua pernah, ditinggal istri pernah, ditinggal anak pernah. Orang tua meninggal kita hadapi pernah, tidak kita hadapi pernah. Istri meninggal kita pernah menghadapinya, pernah mengalaminya. Anak meninggal ketika anak baru pertama yang kita sayangi meninggal, kita juga pernah mengalaminya. Oleh karena itu Allah sudah memberi acuan kepada kita, likaila taksau nafi. Jangan kamu terlalu sedih, jangan kamu murung, jangan kamu gelisah. Bapak Ibu, di Palestina, di jalur Gaza, senantiasa bom meletus, meninggal semuanya. Apakah mereka itu bersedih? Tidak, malah membuat mereka semangat untuk berjuang. Tidak ada mereka, kalau seandainya mereka sedih, mereka putus asa, mungkin tidak akan lagi ada pertempuran di situ. Bayangkan, sudah 45 tahun tidak berkesudahan. Kenapa? Karena mereka pegang likaila taksau ala ma fatakum. Jangan kamu bersedih. Yang meninggal sudah, katanya. Anak meninggal sudah, kita berjuang lagi. Kita buat anak lagi. Oh, banyak lagi anaknya. Iya kan Pak, Bu? Tidak habis-habis. Padahal sudah 45 tahun bom. Kemarin kita dengar, kita lihat di medsos berapa banyak anak-anak kecil yang meninggal kena bom. Apa yang mereka ini kan? Seperti biasa, likaila taksau. Dia sudah meyakini ini ketetapan Allah. Tidak adanya putus asa, sudah tidak usahlah berjuang lagi, tidak usahlah bertempur lagi. Tidak, tambah semangat. Pertama sekali yang harus kita tanamkan ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa bencana adalah likaila taksau ala ma fatakum. Yang pertama, tidak boleh kita terlalu merenungkan, tidak boleh kita putus asa, tidak boleh kita rontoh semangat kita, maleh lagi, tidak hendak lagi putus asa. Sama seperti kita dengar kemarin, Bapak Ibu, anak Stain, anak Yayen bunuh diri gara-gara apa? Hanya gara-gara karena diputus oleh pacarnya laki-laki, menghabiskan nyawanya dengan gantung diri. Inilah bahwa ini karena tidak tertanam dalam dirinya bahwasanya apapun musibah itu dari Allah. Diputus gara-gara hanya diputus oleh pacar, bunuh diri, atau gara-gara istri cerai, bunuh diri. Likaila taksau, artinya kita belum siap menerima tersebut. Ini yang pertama, kata Allah. Yang kedua, apa yang harus kita tanamkan Bapak Ibu? Setelah kita disuruh untuk jangan berputus asa, jangan larut. Yang kedua, wala tafrahu ma'atakum, kata Allah. Yang kedua, jangan terlalu gembira, jangan terlalu riang ketika aku berikan nikmat kepadamu. Ketika kita diberikan oleh Allah nikmat sehat, atau diberikan oleh Allah kemenangan, jangan terlalu gembira, kata Allah. Jangan terlalu riang ketika kita diberi kenikmatan.
Dan jangan kita membanggakan diri karena usaha kita. Bukan. Allah katakan, aku sudah menetapkan itu sebelum kamu lahir. Jangan kita mengatakan, kalau tidak karena usahaku tidak mungkin akan seperti ini. Salah. Seperti Qarun, ketika Qarun diminta oleh Nabi Musa untuk mengeluarkan hartanya untuk bersedekah, apa kata Qarun? Ini adalah usahaku. Tidak ada namanya campur tangan Tuhan. Bayangkan kata Qarun, seakan-akan karena dia usaha dia, maka bisa seperti ini. Maka dia gembira, dia berbangga membawa hartanya berjalan di tengah pasar. Sehingga ketika sudah terlalu, maka Allah belahkan bumi. Allah masukkan hartanya itu, Allah masukkan ke dalam perut bumi. Maka itulah kita kenal dengan nama harta Qarun, yakni Qarun ketika zaman Nabi Musa. Yang sombong, yang angkuh, karena apa? Karena merasa apa yang dikerjakannya itu adalah karena dirinya, karena kekuatan dirinya sendiri. Allah katakan, wala tafrahu nabi atakallah. Jangan kamu terlalu gembira nian. Baru misalkan kita punya mobil, lah riang-riang, tidak nengok orang lagi. Baru kita naik pangkat, lagi riang-riang, tidak nengok kawan lagi. Ini sudah Allah ingatkan dalam surat Al-Hadid ayat 22. Bapak Ibu, kemudian Allah mengingatkan, setelah dua hal ini tertanam dalam diri kita, bahwasanya musibah itu adalah dari Allah, dan kita tidak usah terlalu bersedih. Ketika datang kenikmatan, kita tidak perlu riang. Maka dalam ayat yang berikutnya, ayat ke-28, Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang beriman, ingatkan oleh Allah, kalau memang kamu beriman, kalau kamu memang percaya denganku, kata Allah, tadi sudah aku berikan rambu-rambu kehidupan. Dalam menghadapi kehidupan ini, pertama jangan terlalu sedih, kemudian jangan terlalu riang. Kata Allah berikut di ayat ke-28, ittaqullah, bertakwalah kamu kepadaku dengan bertakwa yang sebenarnya, dengan kita ingat kepada Allah. Besok kita juga akan mati. Besok orang akan datang ke rumah kita, mau tidak mau pasti datang ke rumah kita. Tidak mungkin kita aja yang datang ke rumah sini. Besok lusa anak-anaknya akan datang ke tempat kita berkunjung. Oleh karena itu Allah ingatkan, bertakwalah, ingatlah kepadaku. Yang kedua apa kata Allah berikutnya dalam Al-Hadid 28, amanu bi rasulih, kamu harus percayalah dengan rasulmu. Percaya kita dengan rasul yang mengajarkan apa ini. Kita katakan Rasulullah itu adalah merupakan suri tauladan. Apa yang kita buat, apa yang kita contoh dari tauladan Rasul itu, amanu amanar Rasul. Ketika kita sudah percaya kepada Allah, kepada Rasul, supaya menghilangkan tadi rasa kesusahan dan kesenangan, kata Allah, yu'tikum kiflaini, maka nanti akan kutanamkan kepadamu dua kebahagiaan, dua kesenangan. Apa itu?
dua kebahagiaan, dua kesenangan, dua ketentraman, yakni Allah akan memberikan yaj'alakum nura. Allah akan senantiasa memberi hidayah kepada kita. Ketika kita meyakini diri kita bahwasanya kematian ini adalah suatu proses yang biasa, bukan suatu proses yang luar biasa, Allah akan tanamkan kepada kita. Kita percaya kepada Allah, kepada Rasulnya. Yaj'al lakum nura, kata Allah. Akan ku beri bimbing, beri cahaya kepada kamu. Cahayanya apa itu? Diberi petunjuk, ditanamkan kepada kita. Oh iyalah, sudahlah ini. Bapak Ibu, masih enak kita tuh kalau meninggal orang tua kita dikubur. Kita tengok di Tibet, ya kan, Bapak Ibu tahu kalau orang tuanya meninggal, orang kita meninggal, dicincang badan tuh, cincang tangannya, kasih kayak burung. Karena nur tadi belum sampai. Allah memberikan nur kepadanya belum sampai. Bayangkanlah dari zaman dulu sampai sekarang masih seperti itu di Tibet. Ketika ada meninggal langsung dibuai gitu, nah seperti itu. Cincang, cap, kasih kayak burung. Kalau nengok video aslinya itu kan bukan main. Kepala kita dipotong seperti itu, dengan kapak seperti itu. Di daerah Tibet, ya kan? Bayangkan, masih bersyukur. Oleh karena itulah maka kita selalu diingatkan oleh Allah, selalu diingatkan oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita yakin, oh petunjuk Rasul ketika meninggal harus dikuburkan. Ada yang beragama lain seperti agama Hindu, ketika meninggal dibakar. Kami pernah melihatnya, kami pernah mengantarnya di pembakarannya di Ngaben di Surabaya. Masih bersyukur kita, masih bagus, masih memberi penghargaan kita kepada jenazah kita ketika kita meninggal dikubur. Padahal kadangkala Bapak Ibu, ada saudara kita yang meninggal, kami ingat ketika ada saudara kami, keluarga kami yang meninggal sudah 3 hari, tidak tahu tempatnya, waktu itu di Bengkulu, jatuh di sawah, malah hancur, diangkat, terpaksa dimandikan juga, masih ada sisa-sisanya, dikubur, dibungkus. Inilah penghargaan kita kepada manusia. Karena apa kita seperti itu? Karena kita percaya adanya Rasul, tuntunan Rasul kita seperti itu. Coba kalau kita tidak percaya kepada Rasul kita, tidak ada tuntunan Rasul tersebut, boleh jadi Allah sudah ngapo lagi nanti kita kubur. Ngapain kita cari lagi? Ketika ada rontoh di Muara Aman yang menggali emas, terkubur di situ. Apa yang usaha kita? Orang-orang keluarkan, cari di ini kan. Padahal terkubur di situ, paksa dibongkar, pakai ekskavator, digali, dapat berapa orang tuh yang tertimbun tanah. Karena apa? Karena kita ingin melaksanakan sunnah Rasul. Inilah hebatnya Muslim kita. Coba kalau kita kasih tahu, sudahlah, tidak usah, kalau terkubur di situ. Tidak galak kita, marahlah orang-orang, anginnya marah dia. Woi, kata jangan jadi itu, pokoknya cari penghargaan kepada manusia, kepada kita. Jadi bersyukurlah, itulah maka kata Allah tadi, amanah Rasul, percayalah kamu kepada Rasul dengan ajaran-ajarannya. Dengan ajaran-ajaran Rasul itu kita percayai. Ketika adab, oleh karena itulah Rasulullah itu adalah yang pertama
adalah untuk membenahi akhlak manusia, menghargai manusia. Bagaimana ketika ada musibah kemudian dia tertimbun, masih dihargai, dicari jenazahnya. Kita tengok lagi, ada yang masuk sumur misalkan atau hilang di sungai, dicari. Ada yang tenggelam di laut, di pantai Bengkulu itu sering tuh Pak, kena mandi di situlah dilarang, jangan usah mandi sini, masih mandi. Ini diambil, meninggal, dicari oleh tim SAR sampai dapat. Karena apa? Karena kita ingin melaksanakan perintah Rasul tersebut. Kalau kita tidak melaksanakan itu, seandainya kita berpikir sudahlah, nyala masuk dalam laut, biarkan, tinggal sholat gaib aja. Tidak, ternyata masih dicari. Inilah ajaran Rasul tersebut kita pahami. Oleh karena itulah maka Allah katakan, amanah Rasul, kamu cayai apa yang diajarkan oleh Rasul tersebut. Supaya apa? Kiflaini tadi Allah memberikan, yuktikum kiflaini mir rahmah. Allah berikan dua kasih sayang, Allah berikan petunjuk kepada kita, yakni yaj'al lakum nura, kata Allah. Yang pertama adalah kamu diberi petunjuk, berpenerangan. Otak kita diberi oleh Allah. Woi, ada yang meninggal, ketimbun, otak kita langsung oleh Allah beri, langsung tergali. Ada lagi yang dimakan buaya, cari buayanya, padahal hancur, tinggal dapat tulangnya baik, tinggal. Kenapa seperti itu? Kiflaini tadi Allah memberikan dua hidayah tadi, diberinya cahaya ke dalam hati kita. Cari buaya itu, jangan sampai tidak dapat. Dikejar kemana biar buaya tadi supaya dapat. Inilah namanya ajaran Rasul tersebut. Amanah Rasul, kita percayai itu. Adik-adik yang masih muda-muda seperti itu, percaya. Cayonya kata Allah itu percaya nian, jangan setengah-setengah. Guys, payanian sabiko sedikit aja yang kita percayai amanah Rasul. Setelah kita mempercayai sepenuh hati kita ajaran Rasul itu, kemudian ajar apa yang kepada Allah, Allah katakan berikutnya yang akan diberikan adalah yaghfir lakum, yakni aku akan mengampuni dosa kamu. Ketika kita sudah berusaha untuk mencari ternyata tidak dapat, Allah ampuni dosa kita. Misal tadi yang ketimbun tanah tadi, kita gali, kita cari, Allah beri petunjuk, hidayah, nur tadi sampai, kemudian ternyata tidak dapat juga, sudah Allah akan mengampuni itu. Usaha sudah dilakukan, cukup dengan sholat gaib. Kadang sampai 7 hari, 10 hari menggali. Waktu pesawat Lion jatuh ke laut, berapa banyak orang mencarinya, berbagai macam alat yang diterjunkan, yang didatangkan baik dari dalam maupun dari luar negeri datang, padahal tahu pesawat itulah hancur, masuk ke dalam laut itu mungkinlah hancur, entahlah jadi apa. Tapi Allah berikan, tanamkan itu. Karena apa? Ada salah satu yang percaya kepada Rasul. Nah, inilah kiflaini itu. Allah tanamkan dua bagian itu. Ada yang nerimo, ada yang tidak nerimo. Tidak usah lah kita cari lagi ya. Nyola masuk ke dalam laut. Ngapo kita nak cari lagi?
Kalau kita secara logika kita biarkanlah, misalkan 200 orang yang masuk kemarin sudah selesai, berarti ajal sampai situ Allah sudah menetapkan. Tapi tidak, masih oleh pemerintah keluarkan biaya, keluarkan ini, cari, minta bantuan dari luar negeri supaya bisa menolong. Lalu akhirnya habis biaya, tidak juga dapat. Terakhir apa? Itulah ketentuan Allah. Inilah namanya ikhtiar kita, jamaah yang berbahagia. Oleh karena itu, dari surat Al-Hadid ayat 22, 23 dan 28, mari kita tanamkan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mengulang lagi kajian kita. Sampai di mana keyakinan kita kepada Allah, sampai di mana keyakinan kita kepada Rasul kita ketika menghadapi musibah, ketika kita mendapat kesenangan, sampai di mana kita, apakah kita akan larut dalam kesedihan, atau apakah kita tetap akan bergembira begitu ketika menerima nikmat, tidak ingat lagi dengan berbagi, tidak ingat lagi dengan tetangga ketika kita menerima nikmat. Maka ketika itu Allah akan berikan kepada kita satu ketetapan. Oleh karena itulah, pada kesempatan hari ini kami mengingatkan kepada diri kami maupun kepada adik-adik kami di sini, tinggal lagi doakan orang tuamu, hubungkan silaturahim yang telah terbina selama ini di masyarakat, sehingga jangan adanya putus hubungan ini. Kalau kemarin-kemarin atau hari ini atau 2 hari ini saudara-saudara kita hadir dari jauh datang untuk memberikan duka, ketika besok ada saudara kita yang meninggal, mari kita datangi, kita tengok juga, kita kunjungi. Karena apa? Itulah yang diajarkan oleh Rasul kita. Hakul muslimin alal muslimanu khamsah. Ada 5 hak orang muslim satu dengan muslim lainnya. Salah satunya ketika ada musibah maka saling membantu. Ketika ada yang sakit saling menjenguk. Itulah yang diajarkan oleh Rasul kita. Jamaah yang berbahagia, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita dalam surat Al-Hadid ini menjadi pembelajaran baik terhadap diri kami maupun terhadap jamaah semua. Kita tanamkan bahwasanya ketika kita menerima musibah, maka jangan kita larut dengan kesedihan. Ketika kita menerima nikmat, maka jangan terlalu kita berbangga hati. Agar kenapa? Agar kita senantiasa mendapat petunjuk Allah, yakini adanya Allah dan yakini adanya Rasulullah, sehingga petunjuk itu akan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan sebagai pengganti, namanya ban serap. Oleh karena itu, terima kasih dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat diri kami dan bermanfaat untuk saudara-saudara kami, keluarga kami dan bapak ibu yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf, mari kami tutup. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.